Halo, welcome back. Nah, kenalin nama aku Sania Lesmatrisa Pasaribu dari kelas 2C. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang farmakokinetika atau nasib obat di dalam tubuh. Tetap stay tune, jangan kemana-mana dan jangan di skip, oke? Di sini aku bakal ngejelasin tentang farmakokinetika. Nah, farmakokinetika itu bagaimana nasib obat di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu obat akan diabsorpsi, terus didistribusikan, terus dimetabolisme dan dieskresi. Nah, pada umumnya sejumlah fase yang dilalui ketika obat masuk ke dalam tubuh kita dan melalui kontak dengan organ tubuh. Proses aliran dimulai dari penyerapan atau absorpsi, lalu tersebar melalui ke seluruh jaringan tubuh melalui darah atau itu biasa disebut distribusi. Selanjutnya di metabolisme dalam organ-organ tertentu, terutama di dalam hati atau biotransformasi. Lalu sisa atau hasil metabolisme itu dikeluarkan dari tubuh dengan cara ekskresi dan selanjutnya biasa itu kita singkat dengan ATME. Selain itu, farmakokinetika juga mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas obat. Sebenarnya terdapat liberasi yaitu peleburan zat aktif obat. Nah, tetapi berbagai sumber menyebutkan proses liberasi tergabung dalam absorpsi. Lain lagi menyebutkan bahwa fase distribusi, metabolisme, dan ekskresi digabung menjadi satu nama, yaitu disposisi. Selain itu, terdapat pendapat bahwa ada fase lainnya yang memasukkan aspek toksikologis yang dikenal dengan ATME-tox atau ATME. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap absorpsi adalah bentuk sediaan, formulasi, ukuran partikel, bentuk partikel, dan keadaan fisiologik tubuh manusia atau hewan. Nah, proses absorpsi ini di mana obat bergerak dari saluran cerna atau lambung menembus membran biologis menuju sirkulasi darah. Pada kondisi ini, konsentrasi obat pada saluran cerna lebih tinggi setelah obat terlarut daripada dalam sirkulasi. Nah, untuk memperjelas apa yang aku bilang tadi, aku bakal ngasih gambar di skip berikutnya. Perbedaan konsentrasi obat pada saluran cerna dan sirkulasi inilah yang menjadi daya gerak selama proses absorpsi. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Saya akan menjelaskan, tetap stay tune. Nah, faktor-faktornya antara lain yang pertama itu ada kelarutan obat. Nah, kelarutan obat itu senyawa obat yang mudah larut di dalam air. Laju pelarutannya cepat, namun laju lintas obat menembus membran sel paling lambat atau absorpsinya lambat. Nah, yang kedua ada ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel obat, semakin mudah menembus membran melewati celah-celah membran tersebut, maka semakin cepat absorpsinya. Dan yang ketiga ada permukaan saluran cerna. Nah, permukaan saluran cerna ini kalau dilihat dari segi permukaan saluran cernanya, daerah duodenum memiliki luas permukaan membran yang luas. Terus terdapat banyak mikrofoili sehingga absorpsinya lebih optimal. Dan yang keempat, ada tebal membran. Semakin tebal membran, semakin sulit obat melewatinya. Membran kapiler dan membran pembuluh darah masih mudah untuk dilewati. Dan yang kelima, ada motilitas saluran cerna. Bila motilitas saluran cerna terlalu cepat,
maka waktu tinggal obat dalam saluran cerna sangat singkat. Motilitas itu gerakan peristatik saluran cerna. Nah, yang kedua ada distribusi. Nah, kalian tahu nggak apa itu distribusi? Nah, distribusi itu ada di dalam darah. Obat akan diikat oleh protein plasma. Nah, beberapa plasma yang terdapat dalam tubuh kita itu ada kayak albumin, alfa glikoprotein, terus ada SSBG. SSBG itu seks steroid binding globulin. Nah, obat yang terikat pada protein plasma akan dilalui dalam darah ke seluruh tubuh. Nah, distribusi obat dapat dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama itu distribusi fase yang pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu organ yang perfusinya sangat baik. Contohnya itu kayak jantung, hati, terus ginjal. Nah, yang kedua itu ada distribusi fase kedua. Ini di dalam fase ini jauh lebih luas lagi, kayak mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada fase yang pertama tadi, misalnya pada otot, viscera, kulit, dan jaringan lemak. Nah, yang ketiga itu ada metabolisme. Metabolisme ini obat terutama terjadi di hati. Nah, tempat metabolisme obat lainnya adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, kulit, dan lumen kolon atau oleh flora usus. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah obat nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Konsep penting metabolisme obat. Metabolisme obat terbagi menjadi dua fase. Reaksi fase yang pertama, oksidasi reduksi hidrosis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Nah, di reaksi fase yang kedua, glukoronidasi melalui enzim UDP glukoronil transferase yang terutama terdapat di mikrosom. Itu terdapat di mikrosom hati dan juga terdapat di jaringan ekstrahepatik atau usus halus, ginjal, paru, dan kulit kita. Nah, ada interaksi dalam metabolisme obat. Yang pertama, induksi enzim metabolisme, yaitu peningkatan sistem enzim metabolisme. Nah, ini disebabkan kecepatan metabolisme obat menjadi meningkat sehingga diperlukan peningkatan dosis obat. Nah, yang kedua, ada inhibisi enzim metabolisme, yaitu hambatan terhadap enzim metabolisme, sehingga menyebabkan kadar obat yang menjadi substrat dan meningkat. Dan untuk mencegah toksisitas, diperlukan penurunan dosis obat. Metabolisme obat akan terganggu pada pasien penyakit hati, seperti sironis, perlemakan hati, dan kanker hati. Metabolisme obat juga terganggu oleh adanya penyakit yang mengurangi perfusi ke hati, seperti gagal jantung dan shock. Hati merupakan organ utama untuk metabolisme obat karena mengandung lebih banyak enzim-enzim metabolisme dibandingkan dengan organ lain. Mekanisme interaksi obat pada proses metabolisme dapat berupa induksi metabolisme atau inhibisi metabolisme. Induksi maupun inhibisi enzim pada proses metabolisme obat berlaku terhadap obat-obat yang merupakan substrat enzim mikrosom hati sitokrom P450. Pada umumnya, obat akan dimetabolisme oleh enzim sitokrom yang sesuai sehingga menghasilkan obat dalam bentuk metabolitnya. Namun, adanya obat penghambat sintesis enzim sitokrom menyebabkan enzim sitokrom berkurang sehingga proses metabolisme obat pada enzim sitokrom tersebut terhambat dan obat tidak dapat berubah menjadi bentuk metabolitnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar plasma atau peningkatan bioavailabilitas
dan memungkinkan aktivitas substrat meningkat sampai terjadinya efek yang tidak diinginkan. Contoh interaksi obat pada proses metabolisme yang dipengaruhi oleh inhibitor enzim adalah losartan dengan fluvastatin. Fluvastatin merupakan inhibitor dari enzim CYP2C9, sedangkan losartan merupakan substrat dari enzim tersebut. Apabila fluvastatin diberikan bersama dengan losartan, fluvastatin dapat menghambat sintesis dari enzim CYP2C9 sehingga losartan yang termetabolisme akan lebih sedikit dan losartan dalam bentuk bebas atau dalam bentuk free drug akan lebih banyak. Efek interaksi obat yang dihasilkan yaitu meningkatnya potensi dari losartan, bahkan dapat menimbulkan toksisitas dari losartan tersebut. Manajemen klinis yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya interaksi obat yaitu dengan mengganti losartan maupun fluvastatin dengan obat lain yang memiliki efek yang sama namun tidak mempengaruhi enzim CYP2C9, atau dapat mengatur kembali dosis dengan cara menurunkan dosis. Nah, yang ketiga ada ekskresi. Ekskresi itu perpindahan obat dari sirkulasi sistemik menuju organ ekskresi. Obat mengalami ekskresi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat, karena telah diketahui bahwa obat dianggap racun atau zat asing oleh tubuh. Nah, organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolismenya. Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Ekskresi melalui ginjal akan berkurang bila terdapat gangguan fungsi pada ginjal. Pada pasien dengan gagal ginjal, perlu diberikan pengurangan dosis obat atau pengurangan dosis dihitung berdasarkan pengurangan clearance kreatinin ginjal. Ekskresi obat yang kedua terpenting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Ekskresi obat lainnya dapat melalui ASI, saliva, keringat, air mata, kuku, dan rambut. Terima kasih yang udah nonton. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.